Mereka membuat tipu muslihat. Mereka kemudian membuat kesaksian-kesaksian palsu demi sekedar untuk membunuh mereka, demi mereka mentuhankan hawa nafsu mereka. Belum cukup sampai di situ penghinaannya. Mereka kemudian mengarang-ngarang cerita kalau dia Nabi ini adalah Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia, mati dibunuh manusia untuk menebus dosa-dosa para pelaku maksiat. Kehinaan apa lagi? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Ya dia kan maha kuasa, paman. Oh jadi maha kuasa itu maksudnya bisa berhenti meninggalkan kemahakuasaannya menjadi bayi gitu. Oh iya kan dia maha kuasa. Oke. Dia maha kuasa. Mampu ndak dia kemudian menghapus dosa dari surga, dari langit? Mampu. Terus kenapa dia turun? Ya karena udah terlanjur mati, bang. Nah, sebelum mati dia ditampar nggak? Oh, ditampar. Diludahin juga. Diludahin. Mau nggak kamu aku ludahin wajahmu, Bom Bom? Bom, mau nggak aku ludahin wajahmu? Nggak mau lah. Kenapa? Apakah meludahi wajahmu itu penghinaan atau kemuliaan? Kalau aku meludahi wajahmu, itu memuliakan atau menghinakan? Oh, menghinakan lah. Terus orang-orang yang menertawakan kamu, yang menerima semua itu ikut menghinakan. Iya, kalau mereka menerima kalau saya diludahin, berarti artinya dia menerima saya dihinakan. Kalau saya tampar mukamu, Bang, itu memuliakan atau tidak? Oh tidaklah. Terus orang-orang yang menerima kalau kau itu ditampar, menerima bahwa kamu itu mulia atau kamu dihinakan? Ya berarti mereka menerima saya dihinakan dong, Bang. Oh gitu. Terus kalau kau digantung, diseret kayak maling ayam, pakaianmu dibagi-bagi sampai kau telanjang, habis itu kau dikasih naik di atas salib, ditonton banyak orang, ribuan orang, habis itu kau ditombak, itu kau dimuliakan. Wah, maling ayam aja tahu, Pak, kalau digituin itu dihinakan. Nah, sekarang roh apa yang ada di dalam dirimu, Bom-Bom, yang mengaminkan Yesus itu manusia suci itu diperlakukan seperti maling ayam? Roh apa yang menuntunmu untuk beriman percaya kepada keadaan itu? Bukankah roh kebenaran itu ketika hinggap pada orang-orang, maka roh kebenaran itu akan memuliakan Yesus, bukan malah menghinakan. Sekarang kutanya samamu, wahai Bom-Bom, pada zaman Yesus ada nggak orang yang kemudian dikutuk oleh Elohim selain Yesus? Ada. Siapa? Yudas. Apa alasanmu? Karena diterangkan di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Nah, pintar Bom-Bom memang kadang-kadang. Sekarang saya tanya, yang mana yang menerima suap, Yesus atau Yudas? Yudas, paman. Terus yang dikutuk oleh Elohim siapa? Yudas, paman. Terus yang mati terkutuk di atas salib siapa? Yesus, paman. Kok kamu pingin kali dia dihinakan? Kok pingin kali? Kenapa kau pingin kali dia dihinakan? Kenapa? Kenapa? Roh apa yang ada dalam dirimu? Hah? Ular naga, paman. Oh, pantas. Jadi itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya sederhana. Untuk mengetahui di mana Roh Kudus itu bekerja, di Islam atau di Kristen. Apabila ia datang, roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan aku. Lihat aja sekarang, siapa yang memuliakan Yesus? Islam ke, Kristen ke? Gak usah capek-capek. Mereka memuliakan. Oh, buktinya apa? Mereka menuhankan Yesus. Saudara, wakil presiden ketika kamu sambut,
dengan umbul-umbul, bendera-bendera, spanduk-spanduk, pamflet-pamflet, selamat datang Presidenku Gibran. Kira-kira malu nggak wakil presiden ini kepada presiden? Karena dia disambut sebagai presiden di kota Anda. Malu nggak kira-kira nanti ketika Pak Gibran kembali ke istana, kok kamu disambut sebagai presiden di sana? Entahlah Pak, memang bajingan orang sana, buta huruf. Udah jelas-jelas saya wakil kok dibilangnya saya ini presiden. Malu nggak Gibran digituin? Malu. Berarti yang ada menyambutnya sebagai presiden ini koplak kan? Koplak. Begitulah Yesus. Makanya di dalam Al-Quran, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan manusia menuhankan engkau selain daripada aku, wahai Isa? Tidak ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan itu. Nah, sekarang Yesus ada enggak hal yang sama dalam Al-Quran menyatakan hal seperti itu? Ada. Tidak semua orang yang memanggil aku junjungan, tidak semua orang memanggil aku pemimpin, tidak semua orang memanggil aku pahlawan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah tuh, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan apa yang kau kehendaki, yaitu mengajarkan menyembah engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengakui aku adalah Rasul utusanmu. Kepada mereka, karena Pak Gibran malu, maka keluarlah surat penggantian gubernur, ganti wali kotanya, ganti kapoldanya. Mereka tidak bisa mendidik rakyatnya dengan baik sampai saya dikatakan presiden, memalukan saya. Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini yang terjadi, ini fakta. Jadi saudara, kalau berbicara mengenai roh kebenaran, satu lagi, terakhir, tolong ditanggapi Bang Indra, terima kasih barakallahu fikum. Tolong ditanggapin kalau saya salah. Tolak ukur janji Abraham kepada keturunannya, janji Allah kepada keturunannya. Apa janji Abraham kepada keturunannya dan kepada dunia ini? Dalam Kejadian 12 nomor 3. Apa kata Tuhan di sana? Olehmu wahai Abraham, seluruh dunia, seluruh bumi akan mendapatkan berkat. Siapa yang memberkati engkau, maka aku berkati dia. Dan siapa yang mengutuk engkau, maka aku kutuk dia. Indonesia aja dulu, skala kecil aja dulu. Ketika umat Islam masuk ke Nusantara ini, Indonesia penuh dengan umat Islam, maka Indonesia penuh dengan berkah Tuhan. Kenapa? Umat Islam lisannya setiap saat, apa yang terlontar dari lisannya umat Islam? Allah memberkati Abraham dan keturunannya. 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 Itu digaungkan oleh umat Islam sepanjang saat, sepanjang hari, sepanjang malam. Hanya itu yang terlontar dari mulutnya. Abraham alaihissalam diberkati oleh Allah dan juga keturunannya. Keturunan Abraham alaihissalam diberkati oleh Allah dan keturunannya. Jadi gaungan, andai saja kita bisa melihat suara umat Islam itu keluar dari mulutnya setiap hari berupa cahaya hijau, maka Indonesia tidak pernah berhenti terputus cahaya hijau dari mulut-mulut umat Islam menggaung sampai ke langit ketujuh. Siapa yang memberkati engkau Abraham, aku akan memberkati mereka. Bagaimana dengan sebaliknya? Siapa yang mengutuk engkau Abraham, maka aku akan kutuk mereka. Kita lihat orang Kristen. Kalau Indonesia ini penuh dengan orang Kristen, tanya mereka, saudaraku Kristen, ada nggak anak Abraham yang merupakan anak zina atau anak tidak sah? Ada. Siapa? Ismail. Berarti dengan kata lain, orang Kristen sudah mengutuk Abraham dengan mengatakan Ismail bukan anak yang sah.
Wahai saudara Kristen, ya, ada nggak perjanjian kekal Tuhan kepada Abraham yang tidak boleh dibatalkan? Ada. Apa itu? Sunat. Oh, kalian sunat? Enggak. Kenapa kamu enggak sunat? Ya itu kan cuma untuk Abraham. Yesus sunat. Kenapa bisa? Karena dia keturunannya. Loh, bukankah dalam agamamu kamu mengaku pengikut Kristus, pengikut Yesus? Iya. Terus kenapa kamu enggak ikutin? Itu kan hanya untuk hanya untuk gaya-gayaan aja biar keren. Dikutuk. Abraham menyembah berapa Tuhan? Satu, yuk. Tiga pribadi dalam satu apa? Satu karung, satu hakikat. Abraham mengajarkan menyembah kepada ilah yang satu, ya. Abraham mencontohkan mempersembahkan kurban. Iya. Apa kurbannya Abraham? Itu sudah nggak disuka bang sama Tuhan. Apa kurbannya? Hewan. Nah, kamu kurbanmu apa? Manusia, bahkan Tuhan. Kembali kepada Abraham, siapa yang mengutuk Abraham? Maka dia sama mengutuk. Siapa yang mengutuk Abraham, maka dia akan dikutuk oleh Tuhan. Sekarang gini, ketika orang Kristen ditanya, saudara, siapakah engkau Tuhan? Akulah Tuhan yang kau aniaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ditanya tuh, kapan Paulus menganiaya Yesus? Enggak bang Suma, maksudnya di situ menganiaya murid Yesus sama dengan menganiaya Yesus. Oke. Kalau mengutuk keturunan Abraham, sama enggak mengutuk Abraham? Siapa yang mengimani Yesus mati terkutuk di atas salib? Islam atau Kristen? Kristen bang. Mengutuk keturunan Abraham, apa sama dengan mengutuk Abraham? Ya juga sih, sama aja. Berarti kalian kelompok yang mengutuk Abraham kan? Yes. Kejadian 12 nomor 3. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Ingat, Abraham itu artinya bapak bangsa-bangsa. Berarti ketika penamaan Abraham itu terkait dengan keturunannya. Siapa yang mengutuk keturunan Abraham, itu sama halnya mengutuk Abraham itu sendiri. Jadi kalau Indonesia penuh dengan Kristen, ya sebaliknya di Islam. Kalau Indonesia penuh Islam, Indonesia akan diberkati oleh pencipta langit dan bumi, karena Indonesia penuh dengan lisan yang memberkati Abraham. Sebaliknya kalau Kristen yang ada, Abraham sunat, mereka tidak sunat. Abraham menyembah kepada Tuhan tanpa merasa kekurangan, nambah-nambahin Tuhan manusia, Tuhan burung merpati, cuma satu Tuhan, mereka tidak suka. Abraham mengajarkan mempersembahkan kurban binatang. Imamat 1 nomor 2 kepada keturunannya harus persembahan binatang. Mereka juga nggak suka, harus diganti menjadi korban Tuhan, dia yang mati menebus dosa. Maka silakan Anda pikirkan sendiri, siapakah roh kebenaran yang datang setelah Yesus? Apakah yang ada pada diri Kristen atau ada yang ada pada diri Nabi Muhammad dan juga pengikutnya? Sekira begitu, terima kasih atas ruang ini. Saya minta disanggah tapi ternyata tidak ada yang menyanggah, atau mungkin pada tidur semua teman-teman kita di sini. Terima kasih Bang Agus Salem, barakallahu fiik. Dalam Alkitab tidak pernah itu Allah atau siapapun itu mengutuk Ismail. Ada di Kejadian 21 ayat mulai dari ayat 11, tapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Nah, itu Allah juga katakan di Kejadian 17 ayat 20 tentang Ismail. Ini kalau dibaca dari ayat 18 ya.
Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati. Jadi Allah tidak mengutuk Ismail, malah di sini dikatakan Ismail akan diberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakkan 12 bangsa, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ayat 21, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Nah, tapi apa maksud Allah dengan menyatakan berkali-kali bahwa yang disebut keturunanmu adalah yang berasal dari Ishak? Itu maksudnya berkat rohani yang akan Allah curahkan melalui keturunan Ishak. Kalau diperhatikan, Yesus Kristus itu lahir dari garis keturunan Ishak. Nah, kalau dalam Alkitab tuh berkat ada dua, berkat jasmani dan berkat rohani. Kalau dilihat Ismail itu diberikan Allah berkat jasmani, jadi keturunannya banyak. Ada tadi apa itu? Ia akan memperanakan 12 raja, ya. Nah, tapi berkat rohani itu adalah pemulihan hubungan manusia dengan Allah, ya, yang mencakup janji-janji Allah tentang hubungan pribadi dengan Allah. Jadi manusia yang tadinya terpisah jauh dengan Allah itu bisa memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Allah. Lalu pengampunan dosa, ini paling penting, pengampunan dosa, hidup kekal. Lalu janji datangnya Mesias sebagai juru selamat itu digenapi melalui kedatangan Yesus Kristus. Lalu tadi dikatakan roh kebenaran, roh penghibur itu bukan roh kebenaran itu atau roh penghibur itu adalah Roh Kudus, bukan pihak-pihak lain, ya, apalagi yang tidak ada dalam Alkitab. Itu ada di Yohanes 14 ayat 15. Yesus menjanjikan penghibur. Ini ciri-cirinya, ya, namanya disebut ayat 17. Mulai dari ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi roh kebenaran itu atau roh penghibur atau Roh Kudus itu syaratnya apa atau ciri-cirinya? Itu menyertai selama-lamanya. Siapa yang bisa menyertai orang percaya sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman, sampai akhir hayat, ya. Lalu dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Jadi rohnya ini tidak terlihat, tidak seperti manusia biasa. Kalau dunia tidak mengenal, tapi kalau orang-orang yang menerima Yesus Kristus itu bisa melihat dan bisa mengenalnya. Karena di Yohanes 1 itu kan ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya tapi dunia tidak mengenalnya. Ya, ciri-ciri dunia mayoritas itu tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Roh Kudusnya juga dan menolaknya. Tapi kalau ada suatu tokoh terlalu bersahabat dengan dunia, diterima, dikagumi, dipuji-puji di mana-mana, bahkan kalau dikatakan dia mewakili gereja Kristus itu sebenarnya itu bukan tanda bahwa dia memiliki roh kebenaran dalam dirinya. Lalu salah satu ciri penghibur atau Roh Kudus itu adalah dia akan mengajarkan, ayat 26, segala sesuatu kepadamu, kepada murid-murid, kepada anak-anak Tuhan, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi lalu sebenarnya Roh Kudus ini apa? Atau roh kebenaran. Yesus itu kan dia berkata, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Tidak ada satu tokoh atau satu manusia pun di dunia ini yang pernah mengatakan kalimat ini kecuali Yesus Kristus, ya. Bahwa dia adalah jalan dan sekaligus juga kebenaran, dan Roh Kudus juga adalah roh kebenaran dan hidup. Kalau ikut jalan Kristus,
mendapatkan kebenaran, yaitu kebenaran yang berasal dari Bapa, tidak ada kebohongan atau dusta, dan mendapatkan atau memperoleh hidup kekal. Itu adalah berkat rohani yang Allah janjikan kepada Abraham. Jadi sebenarnya dari mana lalu Abraham itu keturunannya itu yang mana? Kalau Ismail itu menjadi bangsa yang besar, keturunan Abraham itu dari mana kita bisa tahu Allah memenuhi janjinya bahwa keturunan Abraham juga akan menjadi seperti bintang-bintang di langit? Dari Galatia 3 ayat 7. Mulai dari ayat 6 ya. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Oke, dan boleh kitab suci belum selesai Pak. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham olehmu segala bangsa akan diberkati. Itu jemaat setan, itu jemaat iblis itu. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka. Kalau naik moderator udah menanggur Bu, kayak Anda standby lah ya. Iya, Anda kan Kristen, tidak ada bagian dari keturunan Abraham. Kalian di luar garis. Jadi gini. Saya awali gini terkait dengan lelucon yang Ibu panjang lebar dipotong. Nah, tunggu, saya belum selesai Pak. Emang hati panas kalau ya moderator kalau udah sesuatu. bilang Ibu berhenti. Bukan, Anda kan bukan keturunan Abraham. Anda siapa? Kristen. Anda penumpang gelap. Dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Wahai umat Islam, apakah kalian masih mengharapkan harapan yang sangat-sangat kepada mereka dan kamu mengharapkan mereka percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, padahal mereka mengetahui. Mari saya buktikan kalau orang-orang kafir mengubah daripada firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Anda kalau tidak salah tadi membaca Kejadian 17. Anda membaca bahwasanya keturunanmu itu hanya berlaku pada Ishak. Itu kebohongan yang dibongkar oleh Bible itu sendiri. Dikatakan firman Tuhan Elohim kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku itu, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki antara kamu harus disunat. Keturunanmu. Jadi kalau ada data mengatakan yang dimaksud keturunan Abraham itu hanyalah Ishak, itu bohong dan kebohongan itu dibongkar oleh Bible. Saya kasih bukti. Perjanjian kekal itu hanya berlaku kepada keturunanmu. Apa perjanjian kekal yang aku berikan kepada Abraham dan keturunannya? Sunat. Nah, siapa yang disunat bersama dengan Abraham? Subhanallah. Ternyata sebelum Ishak disunat, Nabiullah Ismail lebih dulu disunat. Dalilnya, pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Abraham dan Ismail anaknya disunat. Ishak belum ada, belum lahir. Tapi Abraham dan anak pertamanya, anak tunggalnya, anak semata wayangnya sudah disunat duluan. Berarti Ismail itu anaknya. Siapa yang mengatakan Abraham itu memiliki anak tapi tidak dianggap? Buktinya Ismail pertama kali yang disunat di antara kedua anaknya. Itu perjanjian kekal kepada Abraham, kepada anaknya dan keturunannya. Ternyata Bible sendiri
melalui Kejadian 17 mengakui kalau Ismail itu adalah anaknya Abraham. Berarti yang menjalankan perjanjian kekal adalah Ismail. Nah ini kalau suka merubah-rubah kitab sendiri, terjemahan aja yang dipakai, ketahuan sendiri. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu, tapi sesungguhnya penipuan mereka hanya mereka telan sendiri. Kemudian menyertai selama-lamanya. Tanda-tanda roh kebenaran menyertai selama-lamanya katanya. Hai, Yesus berkata, ini tolak ukurnya. Tadi saya sudah menjelaskan, tolak ukurnya adalah sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu. Murid-muridnya sunat enggak? Sunat. Kristen? Enggak. Itu menyertai selama-lamanya? Enggak dong. Jadi apa yang ada pada diri murid Yesus itu ada pada roh kebenaran. Umat Islam sedunia mengakui bahwa Yesus adalah utusan Tuhan bagi Bani Israel. Yesus mengajarkan itu enggak kepada murid-muridnya? Yes. Percaya enggak? Percaya. Akulah jalan, akulah kebenaran. Betul. Kalau Yesus anak Maria adalah jalan kebenaran, terus kenapa diganti dengan Yesus yang punya tato? Kenapa mengikuti kepada makhluk roh yang bertato katanya? Kenapa mengikuti makhluk yang keluar sebagai tanda angkatan jahat kepada penjahat? Kenapa menyembah kepada makhluk yang dikutuk oleh Tuhan? Sedangkan ketika Yesus mengatakan roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sekarang, siapa yang memegang teguh ajaran Yesus? Islam atau Kristen? Contoh, Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ini dipegang oleh murid Yesus, dipegang oleh umat Islam. Bagaimana dengan Kristen? Tidak. Umat Kristen tidak memegang satu-satunya Tuhan adalah yang mengutus Yesus. Tapi umat Kristen memegang, bukan kamu satu-satunya Tuhan, wahai Bapa, sebab yang keluar dari rahim Maria, yang keluar dari kuburan itu juga adalah Tuhan, sehakikat dengan kamu. Apakah itu ajaran Yesus? Sudah bukan lagi. Yesus mengajarkan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghalalkan babi, barang siapa yang merubah Torah, barang siapa yang tidak bersunat, Matius 5 nomor 19, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Bagaimana dengan Kristen? Masih bersunat? Enggak. Makan babi? Yes. Semua dirubahnya. Bahkan Kristen menganggap bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Yesus itu adalah sampah, tinja. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, ketika dikatakan dia akan menyertai engkau selama-lamanya dan dia akan diam di dalam kamu, maksudnya ajaran Yesus yang datang kepada muridnya itu tetap ada sampai kiamat. Kalau di Kristen, semua ajaran yang datang kepada murid Yesus itu dirubah, dihilangkan, dilenyapkan. Tak ada sedikit pun yang tersisa. Kristen ini adalah kelompok di luar Bani Israel, murid Yesus, yang merubah 100% ajaran murid Yesus, lalu mengakui mereka pengikut Yesus. Mereka mendudukkan diri mereka di tempat yang suci sebagai anak-anak Tuhan, tetapi ajaran mereka adalah ajaran kuasa gelap. Jadi di Kristen itu contoh ya, contoh. Murid Yesus bersunat. Itu roh kebenaran tuh. Murid Nabi Muhammad bersunat. Apakah wajibnya sunat kepada Bani Israel menemani orang-orang Islam? Yes. Apakah ajaran wajibnya sunat bagi Bani Israel masih menemani umat Islam sampai hari kiamat? Yes. Apakah ajaran sunat yang menemani murid Yesus masih ada di Kristen? Nggak ada. Lalu yang berdiam di dalam kamu itu apa?
Enggak ada. Adanya di Islam. Tempat berdiamnya itu hanya di Islam, bukan di Kristen. Kalau orang Yahudi ketemu dengan umat Islam, kemudian ada menu makanan babi, maka umat Islam dan umat Yahudi meninggalkan meja tersebut. Tapi kalau Kristen yang lihat babi, baru jarak 3 meter, mulut sudah sampai ke meja. Sama enggak? Berdiam enggak? Apa yang ada dalam diri murid Yesus dengan di Kristen? Enggak. Jadi Kristen ini hanya pandai-pandaian, karena sesungguhnya Yahudi adalah keturunan Ishak, Islam adalah keturunan Ismail. Kristen ini entah keturunan siapa. Mau tahu? Mau tahu Kristen ini keturunan siapa? Mau? Kristen mau keturunan siapa? Baca Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau aku disalibkan. Itulah mereka Kristen. Silakan Anda tanggapi, jangan terlalu melebar, fokus ada kepada data. Kalau ada data silakan. Ingat, saya sudah membantah bahwa yang dianggap anak di situ adalah Ismail, yang dianggap keturunan di situ adalah Ismail, bukan Ishak. Makanya ketika dalam kejadian 17 itu jelas berbunyi di sana bahwa keturunan mula dan anak mula. Di situ dikatakan di data 27, 26, pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, anaknya. Jadi siapa yang mengatakan Ismail bukan anak Abraham, siapa yang mengatakan Ismail bukan keturunan Abraham, dia adalah orang yang mengutuk Abraham. Dengan demikian mereka adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Abraham. Ya, silakan Kanita. Ya, Pak Arief, tolong jangan di mute melulu, Pak Arief. Iya, asalkan fokus ya pada pertanyaannya, ya, silakan. Ya, saya dari tadi fokus. Nah, di dalam Alkitab yang memperoleh berkat rohani adalah anak-anak dari keturunan Ismail. Karena dari keturunan Ismail itu lahir sang juru selamat, dan Galatia dikatakan kan, yang disebut keturunan Abraham adalah orang-orang yang percaya, memiliki iman percaya kepada Allah yang benar. Lalu Galatia 3 ya. Olehmu semua bangsa akan diberkati, Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah, jadi berkat ini berhubungan sekali dengan iman, ya. Dan katakan ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ingat ya, Galatia 3 ayat 10. Nah, itu tadi dikatakan mengenai sunat. Dalam perjanjian lama itu sunat itu bukanlah jalan keselamatan. Sunat itu hanyalah tanda bahwa ada hubungan perjanjian, bukan sarana untuk mendapatkan keselamatan. Sama seperti baptisan di dalam gereja pada zaman sekarang, itu hanya sarana menyatakan kepada orang luar bahwa kita sudah menjadi pengikut Kristus. Galatia 3 ayat 10 menyatakan terkutuklah orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Ya, karena apa? Hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Tidak ada keselamatan dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberikan supaya manusia kenal bahwa hal-hal yang dia lakukan adalah dosa, dan itu akan mengantar dia kepada Yesus sang juru selamat. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melakukan semua perintah Allah dengan benar. Nah, karena itu mereka memerlukan Tuhan yang mau mengampuni dosa-dosa mereka, yang mau menggantikan mereka, membayar hutang dosa mereka kepada Allah. Ya. Lalu mengenai Roh Kudus itu tadi tidak jelas ya apa maksudnya disebut-sebut Roh Kudus ada dan hubungannya. Kalau di dalam Yohanes itu dikatakan Roh Kudus itu berdiam sepanjang masa di dalam hati orang percaya. Ya,
namanya juga roh dan dia tidak terlihat. Dan begitu orang percaya itu menerima Yesus Kristus, Roh Kudus itu langsung diberikan, itu yang akan membimbing karena dia adalah roh kebenaran dan roh penghibur. Nah, lalu mengenai sunat dan babi itu masih dilakukan oleh orang-orang perjanjian lama, terus masih dilakukan. Nah, tapi tapi kan tadi saya udah katakan di dalam hukum Taurat itu tidak ada keselamatan. Nah, jadi itu sebenarnya diberikan hanya untuk menunjukkan kepada orang Israel bahwa ada sesuatu yang lebih baik lagi, yaitu kedatangan Yesus Kristus, bahwa dia akan datang menggantikan perjanjian Allah yang lama dengan dirinya yang adalah perjanjian baru. Lalu karena itu, walaupun Yesus di dalam Alkitab dikatakan dia disunat, tapi dengan kematiannya itu semua perjanjian yang lama itu sudah batal, diganti dengan keselamatan yang Yesus berikan yang adalah berdasarkan anugerah, bukan berdasarkan perbuatan. Demikian juga dengan makan babi. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 13 itu Allah sudah menyatakan kepada Petrus. Petrus itu dia sama seperti Bang Suma, geli sekali dengan babi dan binatang haram. Jadi ketika Allah menunjukkan sekumpulan binatang haram, lalu Allah bilang suruh makan, Petrus menolak 3 kali. Hal itu terjadi, dan yang ketiga Allah katakan, apa yang aku nyatakan halal tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi sebenarnya hukum itu adalah milik Allah, dia yang menciptakan hukum. Ya, jadi kalau dalam perjanjian lama, hukum Taurat itu Allah menyatakan babi itu haram, itu memang demikian adanya dan memang ada tujuannya. Tapi itu sudah dibatalkan. Nah, kalau misalnya masih mau melakukan hukum Taurat dengan tujuan untuk keselamatan diri, tidak makan babi, mau disunat supaya Allah menyelamatkan, dari zaman perjanjian lama itu sudah diajarkan dan diberitahu itu tidak menyelamatkan, itu hanya sekedar tanda. Yang menyelamatkan itu apa? Kalau percaya bahwa ada Sang Juru Selamat yang akan datang yang membebaskan manusia yang sebenarnya adalah hamba dosa. Jadi Abraham pun juga selamat bukan karena dia disunat. Abraham itu selamat karena dia percaya kepada Tuhan. Itu ada di Kejadian 15 ayat 6. Ya. Ini berhubungan juga dengan keturunan rohani. Jadi Kejadian 15 ini Allah menyatakan keturunan Abraham bukan keturunan berdasarkan daging, tapi maksudnya keturunan rohani. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Artinya apa? Tadinya Abraham bukan orang yang dibenarkan, tapi begitu Abraham percaya, dia diperhitungkan Allah sebagai dibenarkan di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin Abraham yang anaknya cuma satu dari Ishak, bisa Allah katakan keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit? Itu terbukti dengan adanya orang-orang yang percaya kepada keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, dalam hati mereka, dalam hidup mereka, berdasarkan iman. Dan orang-orang itu adalah seperti bintang-bintang di langit, banyaknya tersebar di berbagai bangsa di dunia. Sudah Kak Neta? Udah. Ya, udah silakan. tidur. Oke, baik. Jadi Semangat Al-Quran. Suara saya kedengaran kan ya? Oh ya, silakan Nurunda. Oke, Masya Allah. Jadi gini, Al-Quran menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Jasiyah ayat 23. Apa kata Allah di sana, sahabat-sahabat sekalian? Di dalam
Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 23 ini, Allah Subhanahu mencoba untuk mengajak kita berpikir. Allah mengatakan, Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa wa adallahu Allah 'alal ilmi. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, mempersembahkan dirinya kepada hawa nafsu, mengikuti ajaran nenek moyang mereka yang tidak ada pangkalnya dari Tuhan? Maka Al-Quran mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila mereka diajarkan, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, kepada para rasul, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Nah, ini saudara kita Kristen bernama Ibu Rita mencoba untuk ngarang-ngarang cerita berdasarkan ajaran nenek moyang dia, yaitu nenek moyang Paulus. Yang pertama, dia mengatakan sunat bukan kewajiban. Ya, memang tidak wajib bagi Kristen. Karena Kristen itu bukan keturunan para nabi. Kristen ini adalah kelompok yang mengikuti keturunan orang-orang yang hanya menuhankan hawa nafsu mereka. Ketika orang Yahudi diperintahkan bersunat, mereka mencoba untuk menggagalkan perintah Tuhan itu. Mereka mencoba untuk melegalkan kemudian membatalkan ajaran Tuhan tersebut. Padahal sunat itu adalah perintah Tuhan kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh manusia. Ketika kemudian perintah datang kepada Abraham untuk bersunat anak-anaknya, keturunannya, maka wajib itu dipegang sebagai perjanjian kekal. Makanya Yahudi dan juga bangsa Arab beserta umat Islam itu bersunat. Dari zaman Abraham, zaman Musa, zaman Yesus, zaman Nabi Muhammad, monyet tidak pernah bersunat. Jadi yang mereka ikuti adalah mereka keturunan monyet mungkin. Jadi ketika ada perintah datang kepada Bani Israel bersunat, kenapa pula Kristen yang sibuk? Oh, itu sudah dibatalkan nenekmu kiper. Tidak perlu pembatalan Taurat kepada Kristen, karena Kristen ini hukum Taurat itu bukan untuk kalian. Kalian yang sibuk sendiri, nyamar-nyamar seperti domba, padahal itu serigala. Taurat itu tidak menyelamatkan. Nenekmu kiper, emang lu siapa? Kamu siapa membatalkan hukum Taurat? Kamu itu kelompok dari luar. Ketika ada perintah, wahai Bani Israel, sunat, ente jangan mengatakan itu udah dibatalkan. Emang lu siapa? Keturunan monyet. Ulangan 33. Inilah berkat yang diberikan Musa hamba Allah itu kepada orang-orang Israel. Musa telah memberikan berkat kepada Bani Israel, memerintahkan hukum Taurat kepada mereka, suatu milik bagi jemaat Yakub. Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4. Itu berkat untuk Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel, EGP. Apa bedanya dengan monyet, dengan babi yang tidak bersunat kalian? Jangan Anda mengatakan sunat itu tidak menyelamatkan, nenekmu kong kali kongkong. Justru di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 17:14, barang siapa yang tidak bersunat maka bunuhlah dia. Bunuh, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku.
Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang, terkutuklah orang, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Datang situ keturunan Israel kagak, keturunan Yehuda kagak, keturunan Natalil bukan, keturunan Benyamin bukan, keturunan Yusuf bukan. Torah itu tidak menyelamatkan. Nenekmu kong kali kongkong. Enak kali. Setan memang kan. Hanya setan yang suka merubah firman-firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang ke Adam, setannya datang. Jangan kau ikutin itu. Ketika firman Tuhan datang ke Abraham, jangan kau ikuti itu. Ketika firman Tuhan datang kepada Musa, itu tidak menyelamatkan. Ketika firman Tuhan datang kepada Yesus, firman itu bukan itu, tapi firman itu Yesus. Inilah keturunan iblis. Anda baca Ulangan 27 nomor 25 nomor 26. Siapa yang tidak menjalankan Torah, mampus. Yesus mengatakan, Yesus, dengarkan nih, pasang kuping, pasang. Yesus nih berkata nih, Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Sebaliknya, saya ulang lagi, sebaliknya. Saya balik lagi, sebalik. Apa kata Yesus? Siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan ke orang lain agar jangan menghilangkan, maka dia akan menempati surga. Berarti ketika ada ungkapan dari orang Kristen, hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Nenekmu kiper. Yesus mengatakan hukum Taurat itu menyelamatkan. Mana dalilnya kalau hukum Taurat itu menyelamatkan? Yuk, Matius 5:19, Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Jadi jangan pandai-pandaian. Itu hukum adalah hukum kekal Tuhan kepada Bani Israel. Kalian Bani apa? Kalian Bani apa? Kristen sibuk. Taurat itu sudah tidak berlaku loh. Emang Taurat itu untuk kalian? Sejak kapan Taurat untuk kalian? Hei, sejak kapan? Sibuk kali kalian. Taurat itu bukan untuk Islam. Taurat itu bukan untuk Kristen. Taurat itu bukan untuk Hindu, Buddha, ateis, bukan. Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Pandai-pandaian, tak ada lagi keselamatan di dalam Galatia itu. Yang apa? Galatia ini apa? Firman apa ini Galatia? Firman apa? Siapa yang mewahyukan Galatia? Kamu menghantam firman Tuhan pakai surat-surat Galatia. Emang Galatia kedudukannya apa? Buku apa itu Galatia? Prambon. Jadi saudari saya nih, kalau Anda membela iman Anda silakan, tapi jangan mempermalukan diri. Hukum Taurat itu adalah hukum yang hak kepunyaan Bani Israel, Bani Yehuda. Anda mengatakan tidak ada keselamatan. Sekali lagi, nenekmu kong kali kongkong. Mana ada hukum Taurat tidak menyelamatkan? Jadi yang menyelamatkan yang mana? Ini yang menyelamatkan Bang Zuma. Apa? Ibadah minggu. Pingin rasanya lempar onde-onde isi kelapa ke jidat. Apalagi menyelamatkan? Makan babi. Di kana matum banaden susito. Lalu apalagi yang menyelamatkan? Apa ya? Apa? Mendudukkan Kristus yang keluar dari kubur itu sebagai Tuhan. Parah kali. Yesus mengatakan hidup kekal itu menerima dirinya sebagai utusan, bukan Tuhan yang keluar dari kuburan. Apalagi yang menyelamatkan di Kristen? Apa? Cepat sebelum ku lempar onde-onde. Apa? Ini sih Bang, imani saja. Jadi jangan pernah kau kotori mulutmu dengan berkata tidak ada keselamatan karena Taurat. Jangan.
itu kamu sedang membuktikan kau itu setan yang muncul dalam wujud manusia. Yesus yang mengatakan itu. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka tempatnya neraka. Malu sedikit kenapa? Malu sedikit. Kalian itu ke Israel sana dimandikan pakai ludah. Dibaptis pakai ludah Yahudi kalau kalian ke sana. Jangan seenak perut kalian mau mengatakan, tidak ada nenekmu kingkong. Kamu membantah ajaran Yesus, kau membantah ajaran para nabi dengan menggunakan surat simsalabim, abrakadabra. Tak ada itu cerita, nggak ada. Nah, inilah yang saya katakan. Siapa? Saya potong deh ya, Bang. Saya potong ya. Oke, sekarang saya bertanya kepada saudara ya. Tolong tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Tuhan berfirman bahwa hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Silakan. Tidak usah kemana-mana dulu. Roma 3 ayat 20. Itu Roma surat siapa itu? Itu Roma itu surat siapa? Ini kan kamu sedang melawan apa? Melawan kuasa gelap. Kristenan kan? Iya, saya tanya. Roma itu surat siapa? Akan saya pakai Roma itu surat siapa? Roma itu suratnya Yesus kah? Roma itu termasuk dalam Alkitab. Iya, Kristen punya kan? Firman ya, Tuhan gak itu? Pasti. Firman Ya, Tuhan gak itu? Firman Tuhan sudah gak pasti. itu? Firman coba Tuhan. kamu tunjukkan bukti bahwa Tuhan berfirman kepada Paulus. Di mana dalilnya? Itu ada di Kisah Rasul 9. Tapi saya mau balas yang Mana ada? mengenai hukum Taurat. Jangan kemana-mana. Mana dalilnya Tuhan berfirman saya kepada tidak Paulus? Kemana-mana. Tetap aja. Mana dalilnya? Ya. Tuhan berfirman kepada Paulus. Mana dalilnya? Paulus itu adalah rasul, sudah diangkat menjadi buat rasul. Kalian. Yang saya tanya, mana dalilnya seperti itu? Maka Tuhan kalau gitu nggak usah debat. Kalau gitu nggak. Seperti Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Tuhan menampakkan diri kepada Musa, Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya bin Amon dan seterusnya. Saya minta, mana dalilnya Tuhan menampakkan diri kepada Paulus? Mana dalilnya? Mana? Enak kali pakai buku Roma membatalkan firman Tuhan. Di dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi firmanku, jangan kau mengurangi firmanku. Roma, Paulus sendiri mengatakan, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berkata berdasarkan orang bodoh yang ingin terkenal. 1 Korintus berapa Bang Andi? 11:17? 2 Korintus 1:17. Masolang generasi. Ketahuan kan? Jadi Kristen ini perwakilan kuasa gelap untuk membantah firman Tuhan yang datang kepada Yesus. Sekali lagi, Kristen ini wakil dari kuasa gelap yang datang untuk membatalkan hukum Tuhan. Memang Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 nomor 4. Jika engkau mengharapkan kebenaran dari Torah, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kamu keluar dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Jadi kuasa gelap memang sedang bekerja. Silakan. Silakan Kanita. Dibuka mute-nya. Iya, saya di mute lagi. Nah, hukum Taurat itu hanya menunjukkan dosa tapi tidak memberi keselamatan. Diulang lagi. Saya minta dalil. Dan tidak seorang saya minta dalil dari Tuhannya, minimal dari Yesus. Tetapi hanya oleh iman dalam Yesus Kristus. Jadi ketika mana dalil? Ketika Yesus disalibkan, itu tirai bait Allah itu terbelah dua. Itu melambangkan bahwa ya ada dalil. Naikkan yang lebih berkelas Bang Andi. Jangan yang ini. Ini udah lah Bu, udah lah Bu. Ibu ini Ibu istirahat. Ibu istirahat.
Ibu ini bicara format gereja, nggak bisa di setel format gereja dia. Bu, cocoknya di depan jemaat, Bu. Maafkan saya, Bu ya. Kalau di depan jemaat, Ibu boleh seperti itu. Kalau di luar Kristen, nggak bisa. Ibu babak belur. Data-data yang gini, Ibu... intinya dalam Kristen, kalau mau melakukan hukum Taurat dengan selamat itu justru berada di bawah kutuk. Karena melakukan keselamatan hukum Taurat itu untuk siapa? Kemampuan Bu diri Nita, sendiri. Bu Nita, hukum Taurat itu untuk siapa rupanya? Untuk manusia, supaya manusia tahu bahwa melanggar Manusia itu siapa? adalah dosa. Manusia siapa? Semua umat manusia. Semua umat Inilah manusia. udah turunkan Bang Andi. Setan ini, setan. Setan ini. Ini setan yang nyata ini. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Jadi kalau ada orang mengatakan hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia, itu setan, itu iblis. Kenapa? Dia pakai jebakan itu supaya nanti Yesus datang. Kita kan tidak bisa menjalankan hukum Taurat, Bang Suma. Terus, tapi nggak usah khawatir. Kenapa? Kita sudah dibebaskan oleh Yesus di atas tiang salib. Nenekmu kingkong. Hukum Taurat untuk Bani Israel saja. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Karena mereka ingin menjual makhluk padang gurun yang datang kepada mereka, ya, memakai nama Yesus. Makanya dia menipu dulu. Dia cuci otak kita dulu. Bang Suma, ya, hukum Taurat itu untuk kita loh, berat loh itu hukum Taurat. Terus, tapi nggak usah khawatir. Kenapa? Sudah ada Yesus yang kemudian menebus kita dari hukum Taurat. Gereja boleh, kamu nipu sesamamu boleh. Kalau di kami jangan, karena kami paham Bible. Dimas Putri. Iya, kenapa? Iya. Oke, boleh, silakan. Si Otak, nyimak dulu Bang Otak. Apa yang silakan mau dibahas apa? Apakah Kristen itu, ya, apakah Kristen itu memberkati Abraham atau memberkati para nabi? Silakan. Bicaranya macam bocil betul loh. Ampunlah. Kristen memberkati Abraham. Aduh, pengetahuan apa yang kalian tahu ini, kesian. Aduh. Waduh, kingkong lah yang datang. Kesian betul loh. Jangan sombong saudara, itu kata Bang Zuma. Lanjut. Ya, bagaimana saudara? Kalian, ya saudara itu kalian, yang dongeng ibu, kalian ngarang itu kalian juga. Apa yang kalian mau banggakan? Hah? Coba kasih tahu. Aduh, ketawa sesedengar. Ngomong apa sih ibu ini? Ibu mau dongeng. Dia nangis. Mau dongeng. Ya. Bisa diskusi, Bung? Saya bukan ibu Nggak lah. bisa saya turunkan, oi. Mau diskusi atau mau diskusi ya? Maksudnya silakan kita diskusi atau gimana? Mau diskusi nggak? Masalahnya pertanyaan kalian kan pertanyaan yang tidak masuk akal, tidak betul. Oh ya udah, kami nggak bertanya. Pertanyaan yang masuk akal sedikit. Iya, kami nggak usah bertanya. Iya. Kami nggak usah bertanya. Kristen memberkati Abraham, sedangkan Kristen belum ada waktu Abraham ada. Pakai otak sedikit. Iya. Kalian belum ada Kristen masa itu. Iya. Aduh. Oke. Yang umat dikenal Tuhan masa itu adalah bangsa Israel saja. Bukan macam bangsa kafir, macam bangsa kita ini. Iya. Terus boleh nggak kita angkat tema, Bang? Kita angkat tema. Oke, baik ya. Ini Bapak apa Ibu Gurunda? Bapak, suara ibu kingkong. Tidak perlulah mengoceh bapak ke ibu. Iya, beliau ini laki-laki. Saudara kita ini laki-laki. Ya Bang ya, boleh kita diskusi ya? Oh silakan. Oke, baik. Al-Quran saya mengatakan begini Bang. Maka apakah kamu pernah melihat manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini kelihatannya sepele Bang.
Tapi kalau ini Al-Quran tidak benar, bahaya juga nih bagi iman kami. Ya kan ya, harus ada orang yang menuhankan hawa nafsu. Kalau tidak ada, bahaya. Nah, kalian ibadah hari Minggu itu mengikuti hawa nafsu. Pertanyaan saya, siapa yang ngajarin kalian ke gereja hari Minggu menyembah makhluk yang bernama Kristus Yesus? Kalau Al-Quran ini benar, berarti Anda melakukan itu karena nafsuan saja, bukan karena akal, bukan karena ada perintah. Tapi kalau Al-Quran ini salah, berarti kalian ibadah itu ada perintahnya. Nah, Al-Quran saya mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak pernah melihat orang yang menjadikan nafsunya, keinginannya, yang dia tuhankan? Maksudnya keinginan tanpa dalil, hanya kemauan sendiri, hanya supaya dia puas aja, supaya senang aja, supaya merasa yes. Ini intinya, inilah yang benar. Nah, pertanyaan saya, kalau Al-Quran saya salah, kalian ke gereja hari Minggu itu perintah siapa, Bang? Hawa nafsu? Atau ada aturan dari Abraham kah, dari Musa kah, dari Yesus kah, atau siapa? Silakan abangku. Karena saya melihat abang ini orang pintar, orang cerdas. Silakan. Oke. Sebas ya. Di dalam Kejadian itu Allah menciptakan bumi dan segala isinya 6 hari. 6 hari. Dan hari yang ke-7 itu adalah hari yang kudus. Hari yang kudus, dan hari yang kudus itu adalah tempat beribadah. Hari perhentian Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi itu adalah hari yang kudus, dikuduskan untuk beribadah kepada Tuhan. Saya bertanya, abangku, kalau ada perintah, berarti kalau ada perintah untuk ibadah hari Minggu, berarti Al-Quran salah. Tapi kalau tidak ada perintah, berarti kalian hanya mengikuti hawa nafsu. Ada perintah nggak, Bang? Hawa nafsu yang kalian bahas ini ya, saya kasih jelas ya. Ada nggak perintah ibadah Minggu? Ada nggak perintah ibadah Minggu secara kalian berkelompok, kompak sekali, bernafsu sekali ke gereja hari Minggu itu ada perintah atau hanya nafsu aja? Silakan. Ada. Silakan. Baik, silakan. Ada di dalam Injil perintahnya. Iya, silakan tunjukkan dalilnya. Oh, kalau masalah dalil, iya. Saya ada lupa sedikit. Mungkin agak jauh dari anak-anak jelas ada di dalam Injil. Iya, di mana dalilnya, Bang? Dalilnya di mana? Ada di dalam Injil. Karena Injil kalian iya, di Injil di mana? Dalilnya di mana? Kalian tidak tahu. Abangku, dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Di mana Nabi Isa? Dalam Injil itu ada. Iya, di mana Nabi Isa mengajarkan ibadah Minggu? Ada di dalam Injil itu diajarkan. Berarti Nabi Isa kan? Kalau di Injil berarti Nabi Isa. Di mana dalilnya Injil mengatakan ibadah Minggu? Yang mengadakan Nabi Isa itu, yang menyebut Nabi Isa itu adalah kalian sendiri. Lah tadi katakan Injil. Nah, sementara di dalam original teks kitabmu nggak ada kata Injil, adanya di Nabi Isa di Al-Quran. Ada di dalam Alkitab itu, yang ada di dalam Alkitab itu. Oke, kembali kepada tema ya, kembali. Berarti Al-Quran saya benar ya, mengatakan bahwa Kristen itu adalah penyembah hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah keinginan manusia. Ya, itulah makanya ada nggak firman, ada nggak perintah menyembah Kristus Yesus, atau itu hanya keinginan, hanya hawa nafsu? Itu perintah tetap ada. Nah, mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ibadah Minggu mana dalilnya? Begini Bang Suma. Iya, gimana? Kalau Bang Suma, Saudara Dimas Kosong ya. Gini. Dalil Bang, dalil. Jadi, kalau mau tahu kebenarannya, dalil. Kalau tidak ada dalil perintah hari Minggu, berarti kalian yang kena hanya menuhankan hawa nafsu.
Hawa nafsu apa yang kalian maksud? Iya, yang hawa nafsu kalian itu loh, yang kalian ikuti ibadah minggu, menyembah Kristus tak ada perintah. Ada perintah enggak? Ada perintah enggak ibadah minggu? Enggak ada. Berarti hawa nafsu. Yesus itu bukan nabi. Berarti hawa nafsu aja. Hawa nafsu yang kalian tuhankan. Udah. Artinya Al-Quran benar. Dia bukan makhluk yang Subhanallah. kalian mencakap. Al-Quran benar. Allah membiarkan kalian sesat. Allah membiarkan kalian sesat karena kalian menuhankan hawa nafsu kalian. Jangan salahkan Allah. Kalian sendiri yang mau karena kalian mempertuhankan hawa nafsu kalian. Enggak ada dalilnya kalian menyembah hari Minggu dan enggak ada dalilnya perintah menyembah kepada Kristus Yesus. Ada. Cari dan baca itu Alkitab. Terus tadi Anda masuk ke sini ketawa-ketawa, itu apa maksudnya? Kenapa salah kalau si ketawa? Kalian kalau orang ketawa-ketawa begitu itu orang cerdas, orang pintar, atau sekali orang gila. Kalau Anda saya tanya di mana di dalam kitab Anda ada perintah hari Minggu tapi Anda tidak bisa menunjukkan, berarti Anda tertawa karena Anda gila. Bukan karena Anda pintar. Saya pantas kalau tertawa dan menertawakan karena saya paham. Anda tertawa tapi Anda nggak paham, itu gila namanya. Sekali lagi saya kasih kesempatan, tolong tunjukkan di dalam kitab Anda perintah ibadah Minggu. Kalau tidak ada berarti kalian menuhankan hawa nafsu. Nafsu apa yang mengajarkan kalian? Nafsu yang mengajak menyembah kepada kuasa kegelapan. Karena tidak ada perintah. Yang namanya ajaran Nabi pasti ada perintahnya. Yang namanya ajaran Tuhan pasti ada perintahnya. Kalau setan tidak ada perintah. Sekarang mana perintahnya ibadah Minggu? Mana perintahnya hari Minggu? Enggak ada. Ya sudah, Anda tidur atau Anda ke gereja, isap-isap ibu jari kaki pendeta. Jangan di sini. Nah, bagus.